menghalangi kotoran itu akan sampainya air ke anggota wudu, illa in kana fi izalatiha syiddatu masyaqqatin, kecuali tidak wajib jika ada pada menghilangkan daging itu sangat kesulitan. Wa mithluhal awsakhul lati tahtal azfari, dan seperti kotoran yaitu kotoran yang ada di bawah kuku. Wala yakfi mashul a'dha'il maqsulati, dan tak memadai oleh mengusap anggota yang dibasuh. Balla budda min sayalanil ma'i 'alaiha, bahkan tak dapat tidak daripada mengalirkan air atas anggota yang dibasuh. Wa idza taraka lum'atan shaghiratan min 'udwin walau sahwan lam yasihhal wudu, dan apabila meninggalkan oleh seseorang akan sekelumit yang kecil dari anggota wudu, sekalipun meninggalkannya yaitu lupa, maka tidak sah oleh wudunya hatta yang silaha, sehingga membasuh dia akan sekelumit yang kecil. Wa yu'ida ghuslal a'dha'il lati ba'daha, dan ia mengulangi akan membasuh anggota yang sesudahnya. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kajian kita malam hari ini akan menutup pembahasan tentang fardu wudu. Perlu diingat pada kajian sebelumnya bahwa fardu wudu itu ada 6 hal yang wajib dibasuh, yang disiram, yang diusap dalam wudu itu ada 6 anggota. Ada 6 itu 4 dalilnya dari Al-Quran, 1 dalilnya dari hadis, dan 1 dari Quran dan hadis. Nomor 2, 3, 4, 5 dalilnya dari Quran. Nomor 1 dalilnya dari hadis, dan nomor 6 dalilnya dari Quran juga dan dari hadis juga. Nah, malam hari ini memasuki yang ke-6. Apa itu fardu wudu yang ke-6? Adalah tartib. Jadi tartib ini hal yang wajib di dalam kita wudu. Siapa orang yang wudu tidak tertib, maka wudunya tidak sah. Sebab tartib adalah wajib dalam wudu. Dalilnya dari mana tartib ini adalah wajib dalam wudu? Yang pertama dalilnya dari Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Allah pertama kali menyebutkan fardu wudu yang harus dibasuh adalah wajah. Sudah niat wajah, habis wajah Allah sebutin tangan sampai siku, kemudian Allah sebutin membasuh, mengusap kepala, kemudian Allah menyebutkan kaki. Yang kaki ini aturannya dibasuh, bukan diusap. Tapi pasangan ayatnya
wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, dipasang sesudah ngusap kepala. Itu menunjukkan bahwa wudu itu tertib. Kalaulah tidak menunjukkan wudu itu tertib, ini kaki dipasangnya sesudah tangan, sebablah kudu dibasuh. Tapi dipasang sesudah kepala ini menunjukkan bahwa wudu itu wajib tertib. Itu Quran. Karena tertib ini dua dalilnya, dari Quran dan dari hadis. Ada hadis Nabi dalam riwayat Imam Abu Dawud, juga Bukhari Muslim juga ada. Nabi bilang, ibda'u bima bada'allahu bih, mulailah dengan apa yang Allah mulai dengannya. Hadis ini pada paparan tentang sa'i sebetulnya. Jadi sahabat itu bertanya kepada Nabi persoalan ibadah haji terkait sa'i. Sa'i itu lari-lari dari Sofa ke Marwah, lalu Marwah Sofa. Nabi ditanya sama sahabat, Sofa itu nama bukit, Marwah nama bukit. Bahasa kita orang gunung. Kalau gunung gedean, kalau bukit kecilan. Jadi gunung namanya Gunung Sofa dan Gunung Marwah. Tinggi ya, naik kita. Nah, gunung ke gunung itu ditanya Nabi, ini sa'i ini dari mana? Apa dari Marwah ke Sofa? Apa dari Sofa ke Marwah? Kata Nabi, jawabnya, ibda'u bima bada'allahu bih. Wis mulai aja ngikuti Allah, mulai dulu pakai apa? Qur'annya bilang, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Marwah dulu apa sofa dulu? Sofa, ya wis sofa dulu. Kalau sa'i sofa ke Marwah, Marwah ke sofa, lari. Ada besar tafsirnya inna sofa min sya'airillah, tapi saya bukan kajian tafsir itu, ngaji fardu wudu, sebab nanti boros saya nerangin itu. Saya enggak nerangin itu. Kenapa perlu lari? Ada yang kencang, ada yang enggak, ada apa? Ini panjang lah. Saya mau nerangin ketika Nabi jawab, ibda'u bima bada'allahu bih, mulailah mengikuti apa yang Allah mulai. Bahasa kitanya tertib aja, kata Nabi. Tapi kan ini hadis, jawaban Nabi pada Sofa Marwah urusan sa'i, bukan urusan wudu. Jawaban Nabi itu kala itu menjawab tentang sa'i, Sofa dulu apa Marwah dulu. Maka di dalam memahami agama itu perlu banyak ilmu. Di dalam kitab Usul Fiqh, sebagai pokok memproduk hukum, fikih ini hukum, ada induknya namanya Usul Fiqh. Dalam ilmu Usul Fiqh dikatakan itu al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab.
al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang direken itu, yang diperhitungkan itu dengan umumnya kata, bukan dengan khususnya sebab. Umumnya kata, jawaban Nabi mulai ngikutin Allah aja. Itu umum Nabi ngomong begitu. Sebabnya Safa Marwa Sa'i nggak usah ngikuti sebab, ikuti umumnya aja. Umumnya kata, bukan khususnya sebab. Maka saya suka sampai nama teman-teman masjid siang. Masjid itu dibangun, yang nyuruh bangun Nabi, suruh bangun masjid, sampai orang dimotivasi. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang bangun masjid, maka Allah bakal bangunkan dia istana di surga. Maka berlomba-lombalah orang pada membantu pembangunan masjid. Kenapa? Karena pengen dapat istana di surga. Siapa yang ngasih informasi? Siapa yang ngasih bilang? Nabi. Yang bilangin Nabi. Masa masjidnya dibangun, maulidnya ora ada. Kacau pengurus masjid model begitu. Nggak paham agama. Kalau sampai ada masjid lalu tidak ngadain perayaan maulid, dia tak ngerti. Masa masjidnya yang Nabi nyuruh dia kerjain, sunnahnya dikerjain, ajarannya dikerjain, tapi yang punya ajaran orang perlu diingat. Ini parah namanya, parah. Ada yang jawab begini, masalahnya dilarang kerumunan, jadi tidak boleh ada kerumunan. Itu redaksinya begitu, jangan ada kerumunan. Akan tetapi kampanye boleh, karena kampanye bukan kerumunan. Kerumunan KERUMUNAN itu namanya kerumunan. Kalau kampanye KAMPANE, kampanye itu mah bukan kerumunan, kampanye. Oleh karena itu kami suka kasih solusi untuk memahami bahasa. Jadi maulid ini sama dengan kerumunan. Oleh karena maulid itu sama dengan kerumunan, kami suka bilang kepada teman-teman, karena ini bahasa hukum. Kalau kampanye ada hukumnya, ada dasarnya. Maka kita jangan judulnya maulid, bikin acaranya judulnya kampanye Nabi Muhammad. Enggak apa-apa, ada dasar hukumnya. Kampanye wali kota aja boleh, apalagi kampanye Nabi Muhammad. Insya Allah nggak akan dilarang, sebab kampanye. Jangan judulnya mulut. Kita nggak usah ngomongin judul, yang penting kudu ngadain. Jangan sampai ada masjid nggak ngadain maulid, parah itu pengurusnya, perlu diganti. Kalau ada yang model kayak begitu, sebab dia tak hormat sama Nabi.
masa masjidnya ada yang nyuruhnya tak diperingati. Ini kayak model Wahabi girang, sunnahnya ada, sahibus sunnahnya tak perlu diketahui. Rugi kalau sampai ada di begitu. Mudah-mudahan di kita orang majelis tak ada yang model begitu. Bikin saja judulnya kampanye Nabi, ada dasar payung hukumnya. Kalau kampanye mau boleh, maka kampanye Nabi Muhammad sama. Yang penting isinya, yang penting judulnya bukan, tapi kampanye. Setuju? Iya, itu begitu. Biar orang 5-6 bikin, jangan enggak rugi, kurang barakah. Benar, rugi. Begitu, rugi. Mau ngapain? Laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau enggak ada engkau Nabi Muhammad, tak akan aku cipta jagat raya, termasuk kita. Enggak. Kita bisa jadi pejabat, kita bisa menjadi usahanya jalan, kita hidup, kita sehat, itu karena Nabi Muhammad. Bikin aja, biar kecil-kecilan. Tak ada duit karena sekarang sudah dirumahin pakai kuaci rebo aja, kuaci rebo. Karena ada kuaci rebo ya, yang penting ada. Yang penting urusan makan nomor 2. Gelagah wangi juga jadi. Jadi ada. Begitu, kecil-kecilan. Jangan sampai kita orang nggak bikinnya. Judulnya kampanye. Nah, enggak ada maulid kerumunan. Judulnya kampanye Nabi. Iya, boleh. Kampanye ada payung hukumnya di negaranya. Kampanye mau boleh. Enggak bakalan, insya Allah polisi enggak bakalan kampanye Pak. Boleh. Bukan maulid, bukan, ini kampanye apa? Nabi Muhammad. Maulid enggak, kampanye enggak apa-apa. Insya Allah pemerintah juga kalau kampanye mau boleh. Jadi al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang diperhitungkan itu umumnya sabda Nabi bilang, mulailah mengikuti apa yang Allah mulai. Dalam wudhu sama, wajah, tangan, kepala, kaki, itu menunjukkan tertib. Maka tertib. 2. Hadis yang ketiga, Rasulullah SAW dalam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan banyak selalu kalau wudhu tertib, itu menunjukkan tertib itu fardu wudhu. Apa tertib itu? Apa yang namanya tertib? Biar kita jelas. Kata kita runut, bukan. Tertib itu bukan runut. Apa tertib itu? Tertib itu tidak boleh pindah ke anggota berikutnya sebelum rapi anggota sebelumnya. Tertib itu tidak boleh pindah ke anggota berikutnya sebelum rapi anggota sebelumnya. Contoh itu nanti di belakang ini bakal dijelasin, tapi saya potong dulu. Waktu kita basuh kaki kiri berarti udah murapi nih wudhu ya. Kalau udah kaki kiri berarti kaki kanan sudah. Waktu basuh kaki kiri kelihatan sama kita punya mata ada cat
di tangan, cat, ada cat di tangan kanan ada cat, loh tangan gue ada cat, habis ngecat kaki, berarti tangan kanan ini belum rapi, masih ada yang belum kena air, berarti tangan kanan ini belum rapi, tangan kirinya nggak sah, palanya nggak sah, kaki kanannya nggak sah, apalagi kaki kiri. Balik lagi, hilangin dulu lecatnya, udah kita hilangin pakai tenor. Tahu tenor? Toko bangunan aja sebanyak di sini orang Banten itu pinggir jalan TB Sinar Jaya, TB pun toko bangunan. Iya, bukan toko bangunan. Nah, tenor udah hilang, siram segini doang, udah, ya udah tangan kiri. Habis ini kaki kiri, gak boleh, karena tertib itu nggak boleh pindah sebelum rapi. Ini baru rapi, ya udah. Ini udah disiram tadi, nggak dihitung, nggak boleh langsung kaki. Karena enggak tertib namanya. Maka kalau kata kitab secara umum tertib itu wajah dulu, udah rapi bener wajah, baru tangan, tangan udah rapi baru pala, pala udah rapi baru kaki. Itu namanya tertib. Timbul permasalahan, bagaimana kalau ada di petukangan apa nih ya? Utara. Kalau ada di petukangan utara orang kaya raya, orang kaya, Bang Udin kaya raya, duitnya banyak banget duitnya, karyawan aja banyak, ada 100 karyawannya, termasuk wudhu aja punya karyawan. Basuh wajah lain, basuh tangan kanan lain, tangan kiri lain, kepala lain, kuping lain, kuping kiri, sampai kaki kanan lain, kaki kiri lain. Saking kayaknya wudhu aja punya anak buah. Kata dia, "Prit, wudhu bareng, suruh nyiram bareng, nyiram bareng, wajah, tangan kanan tangan, kiri bareng semua. Prit, mulai. Ini bagaimana? Yang ngesah wajah doang, karena gak tertib. Yang ngesah wajah doang, sebab enggak tertib. Tapi kalau aplusan, Mamat wajah, udah baik, ini duitnya 100.000. Ucok tangan 100.000, duitnya banyak. Pengudin tangan kiri, kalau begini sah karena tertib. Tapi kalau bareng-bareng yang sah wajah doang. Begitu. Itu juga kalau pengudinnya niat. Kalau kagak niat waktu basuh wajah kagak sah juga pokoknya. Kan begitu ya. Iya kan, niat kudu bareng sama basuh wajah. Begitu. 1. Ini tertib. 2. Kalau ada orang mandi, kalau merenang mandi, kebetulan gratis, ada temennya alhamdulillah naik pangkat, jadi mau hiburan ke puncak, ada orang berenang, wudhu, nyemplung, anjlok bakul, blus, waktu mendem dia niat wudhu,
Waktu mendem nih di dalam air, aku niat berwudu mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala fardu terang. Waktu di air, walaupun kagak musab-musab, sah wudunya. Jadi tertib itu bisa masuk. Jadi, iya kayak begitu. Dengan mendem di air, nyilem. Nah, kita niat di hatinya. Aku niat berwudu mengangkat hadas kecil fardu terang. Jadi pas nongol dah nggak usah langsung sholat jadi begitu. Itu juga tertib juga namanya. Kalau kayak begitu namanya tertib. Kemudian ingat dalam wudu ini ada syarat-syarat yang harus diperhatikan betul. Syarat-syaratnya harus diperhatikan betul. Satu yang harus diperhatikan, antara air dan anggota yang harus dibasuh tidak boleh ada yang ngalang-ngalangin. Tidak boleh ada yang ngalang-ngalangin air kena anggota wudu. Tidak boleh. Jadi bukan sekedar siram doang. Wudu tidak boleh ada penghalang. Karenanya kata kitab kita, wajib ketika wudu ada penghalang-penghalang yang ngalangin air ke anggota wudu, wajib dibuang. Cat, sisik ikan, apa aja, power glue, lem, begitu. Obat merah nggak apa-apa, bekas doang. Obat merah kan tahu obat merah, bukan? Kayak betadine. Gak apa-apa, sebab itu enggak ngalangin pori-porinya masuk. Yang ngalangin aja untuk pori-pori, cat, nutup. Wajib. Enggak apa-apa, boleh saja. Pokoknya enggak boleh, enggak masuk pori-pori. Kalau yang namanya cat ngalangin. Handy plus, kalau dari, kan ada yang dari plastik ya, gitu. Ada yang dari kain, kasak katanya. Kalau yang plastik kan nggak bisa nembus. Itu kita wudu, mana luka lagi di wajah, pakai handy plus. Ulangin sholat yang pakai handy plus. Ini ada, apalagi ibu-ibu ngaji, lipstick. Lipstick itu dibuat dari lilin untuk nempelin biar kelihatan merah bibirnya. Boleh aja ibu-ibu pakai lipstick, mau merek apa aja, Ristra, Wardah, iya Wardah boleh, minta aja sama lakinya untuk begitu. Jadi pakai lipstick dibuang dulu kalau wudu. Habis wudu sholat pengen pakai lipstick biar tampil cantik sama Allah, boleh. Tapi wudu kudu dibuang lipstick, kudu dibersih. Dasar wudunya, sebab itu dari lilin buatnya menghalangi anggota wudu. Buang dulu, ibu-ibu buang. Ya kalau dibuang boros, minta duit lagi sama laki. Apa-apa, berkah laki. Kayak cat, apa aja dah yang alami. Pokoknya wajib dibuang. Kalau sampai air nggak masuk, nggak kena kulit, tak sah. Termasuk juga daki.
kotoran kuku. Ada orang kukunya hitam, nggak sah wudunya. Jadi bukan masalah kuku panjang. Kalau mau miara kuku mau panjang monggo saja, silahkan. Kukunya mau panjang sampai 2 meter boleh. Itu adalah pilihan hidup. Yang penting bersih. Cuman kalau kukunya panjang dikata kayak macan, jangan marah. Sebuah resiko pilihan. Itu kayak begitu, nggak apa-apa. Yang penting kukunya bersih. Nggak boleh kalau kukunya nggak bersih. Begitu, harus bersih, jangan sampai itu. Maka kuku itu sunat dipotong. Kalau pengen rezekinya banyak, motong kuku itu Kamis Asar sampai Jumat sebelum ada nasa. Motong kuku Kamis Asar itu udah dihitung malam Jumat sampai Jumat. Motong kuku Kamis. Kalau motong kukunya Kamis, rapi kuku. Benar, saya udah buktikan rapi Kamis Asar. Ikuti aturan Nabi dari mulai telunjuk kanan motong kuku itu. Nabi begitu. Jari tengah kanan, jari manis kanan, kelingking kanan, kelingking kiri, teluk manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri, ditutup jempol kanan. Itu motong kuku Nabi. Jangan sampai maulid kita Nabi ajarannya, biar ajarannya. Kalau kaki dari mulai kelingking kaki kanan, terus jari manis kanan, tengah kanan, telunjuk kanan, jempol kanan, jempol kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, kelingking kaki kiri. Jumat aja, Kamis sore. Jadi biar Jumat rapi. Rizkinya banyak kalau motong kuku begitu. Kamis sore mulai potong-potong kuku. Begitu. Tapi Kamis sore saya masih ada di kantor, di jalanan, repot. Ya udah, kalau repot yang penting potong kuku dah. Itu kan ngomongin hari aja. Yang penting kukunya dipotong bersih. Kecuali boleh ada dagingnya ini kuku kalau memang ngilanginnya susah. Kayak mana? Kayak petani baru juga dibersihin, nyebur lagi ke sawah, dipotong bisa habis. Kayak di bengkel udah dibersihin, hitam lagi, nggak apa-apa. IMS nggak apa-apa. Itu kitabnya. Illa in kana fi izalatiha syiddatu masaqah. Kecuali nggak wajib kalau memang sangat sulit. Kasusnya kayak petani. Kalau di Serang itu tahu petani itu udah bersih, musab dohor, habis dohor nyebur lagi ke sawah, masuk lagi, mau musab asal bersih lagi, bisa habis. Udah, kayaknya bengkel juga sama ya, dia bengkel motor, bengkel mobil, ya kita doain Haji Salman punya bengkel, biar maju bengkelnya. Amin Allah. Pokoknya begitu. Kuku hitam wangi, dasar. Bagaimana kalau sampai ada paku, ada paku di kaki, ya kesusupan
Suban ya? Iya, kena paku. Iya, kalau kena paku, kalau pakunya mendem luarnya aja. Tapi kalau dicabut bolong, di bolongnya perlu kena juga. Kalau bolong, sebab itu bagian luar. Begitu. Pokoknya yang dohir-dohir aja. Kalau bolong, kan kalau pakunya ada kan enggak. Masalahnya susutnya ini masuk ke dalam, ya enggak lah kalau udah masuk ke dalam jangan kelihatan. Tapi ada gambarnya apa? Luarnya aja. Tuh begitu. Kemudian aturan wudhu. Wudhu ini ada basuh, ada musab. Pala musab, telinga musab. Yang dibasuh wajah, tangan, kaki. Anggota yang dibasuh airnya kudu ngalir. Itu beda basuh sama musab. Kalau airnya nggak ngalir, nggak sah. Kalau anggotanya wajib dibas, kayak tangan, ini tangan, nggak sah kita. Ini air, mohon maaf, ambil contoh. Udah jadi, karena ini diusap, padahal tangan mah kalau kepala boleh kita buang aja tuh, boleh, namanya diusap. Anggota yang dibasuh airnya kudu ngalir, bukan air kudu ngalir tuh pakai keran. Kalau pakai kolam gede nggak boleh, bukan begitu. Artinya airnya kudu banyak nih yang kena tangan ini, nggak boleh diusap-usap doang. Sekedar basah doang enggak boleh. Tak memadai kalau anggota dibasuh, caranya dius, akan tetapi wajib airnya kudu ngalir. Sebab antara basuh dan musab bedanya ngalir dan tidak ngalir. Ketiga, wajib seluruh anggota wudhu kudu dibasuh, apapun yang nempel di anggota wudhu. Contoh, ada orang jarinya 6, enggak 5, kaki kirinya 6, dibasuh apa kagak? Tanya, masih nempel enggak? Masih, wajib. Masuk tangan juga. Tapi udah dipotong, ya udah kalau dipotong enggak, yang udah dipotongnya masa harus dicari-cari? Enggak usah. Kalau masih nempel, begitu hidung kita swing ya, gitu, bibirnya kayak robek, yang bikin jadi orang suka bingung. Gimana kabar bapakmu? Sakit udah sembuh? Mendingan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal mendingan dikata meninggal. Orang swing, ditambahlah kita pakai apa? Emas boleh, perak boleh, atau daging lagi, ya ini juga kudu dibasuh juga. Kan bolong tadinya, iya sekarang kan ada nempel, wajib kudu merata, kayak begitu. Sehingga wa idza taraka lum'atan, bila mana ketika wudu ada yang ketinggalan sedikit aja di wajah, ada cap, atau di tangan, contoh tadi di tangan kanannya ada cap dikit doang, maka wudunya kagak sah. Bagaimana biar sah? Basuh dulu, balik lagi tangan tuh, tangan doang enggak, diulangi lagi anggota sesudah tangan, karena wajib tertib. Tertib itu enggak boleh pindah sebelum rapi. Ini enggak rapi, berarti anggota yang sesudah itu kagak jadi. Wong ininya belum rapi. Pala enggak jadi, telinga enggak jadi, kaki kanan enggak jadi, kaki kiri enggak jadi, ya balik, ulangi lagi kayak awal. Itu namanya wudu, kudu tertib. Itu begitu. Sekalipun lupa, itu wudu.
Itu makna wa idza taraka lum'atan. Bila ada yang ketinggalan sedikit, enggak kena air dari anggota, baik anggota dibasuh atau diusap, walau sahwan sekalipun lupa ketinggalannya enggak kebasuh, atau ibu-ibu barangkali pakai baju kurang panjang ngegulungnya, sikutnya nggak kena, kita masih kering. Ulang, udah sholat, iya butuhnya ulang, sholatnya ulang. Kalau udah sholat, nggak sah sholat. Itu wajib diulang basuhnya dan mengulang anggota yang dibasuh. Udah dibasuh tapi sesudah anggota yang belum rapi, wajib. Kalau ragu sama, pas kaki ragu, ini tangan sampai sikut apa belum ya? Sikut apa belum? Balik lagi tangan. Enggak tangan doang, kanan, kiri juga, pala, semuanya diulang. Itulah wujud wudu wajib tartib. Habis tartib kita akan mengulas sunnah wudu. Sunnah wudu banyak, ada 70. Ya nanti dah, nggak malu. Kemudian udah. Iya saya udahin ngaji segini aja, tanya jawab aja. Saya paham. Gitu. Padahal di rumah nggak ada siapa-siapa juga sih. Gitu, nggak apa-apa. Barangkali masih ada juga yang harus dilihat. Jadi buat tanya jawab saja. Silakan kalau ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya, sebelum nanti doa dipersilakan. Allah a'lam.